Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Elisa Fitriana, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Syafola dan merupakan salah satu peserta dari pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Ikatan Pengadaan Indonesia. Di sini saya akan membuat sebuah video simulasi mediasi untuk memenuhi tugas yang telah diberikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menceritakan sedikit background saya sebagai praktisi hukum. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitriana SHM Hum. Saya memiliki pengalaman 10 tahun di bidang mediator ini dan sudah menangani lebih dari 100 kasus pada bidang-bidang lain seperti kontrak bisnis, sengketa keluarga, dan ketenagakerjaan. Saya sebagai mediator yang terdaftar di kantor Unity Resolution Center yang tentunya lembaga bersertifikat. Saya telah mengikuti pelatihan khusus pada bidang resolusi konflik hingga saya tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan yang Bapak dan Ibu alami saat ini. Saya di sini sebagai pihak netral dan tujuan kita bersama adalah untuk menemukan solusi terbaik dan adil untuk semua pihak. Untuk itu saya mohon kerjasama dan keterbukaan dari Bapak dan Ibu. Di sini kita akan membahas masalah yang sedang terjadi di Cantika Resto ya. Iya. Sebelum kita mulai, saya akan meminta kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, apa boleh? Boleh. Silakan untuk Bapak, boleh Pak? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fayad SHLLM. Saya merupakan advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum Hamzah Assegaf and Partners. Dalam kasus ini saya bertindak sebagai kuasa hukum dari Ibu Darwati selaku penggugat 2 pada kasus sengketa bisnis Cantika Resto. Baik, terima kasih Bapak Fayad. Selanjutnya kepada Bapak, boleh Pak memperkenalkan dirinya? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Gamir, SHMH. Saya merupakan advokat dan penasihat hukum di kantor Fawadi and Partners. Saya merupakan kuasa hukum dari Ibu Alia. Baik, terima kasih Bapak Irfan. Kepada Ibu, boleh Ibu? Perkenalkan, nama saya Saloni Vita. Saya merupakan penasihat hukum dari kantor AZR and Rekan. Saya di sini ditunjuk sebagai kuasa hukum Ibu Suci berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diberikannya kepada saya. Baik, terima kasih Bu Sela, Bapak Fayad, dan Bapak Irfan. Tanpa membuang waktu, kita akan masuk ke tahap penuturan cerita dari pihak-pihak yang mana di sini telah didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing. Apakah semua pihak sudah siap? Siap. Baik. Jika begitu, dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu jalani saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dan dibantu oleh saya sendiri sebagai mediatornya. Dalam hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang akan membantu Bapak dan Ibu dalam proses perundingan guna mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Sebelum masuk ke solusi, saya akan meminta setiap pihak untuk menceritakan dari versi masing-masing tentang permasalahan yang terjadi tanpa menyela satu sama lain. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu untuk mencatat pernyataan yang nantinya akan Bapak dan Ibu berikan. Apakah boleh? Boleh Bu. Baik, di antara Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin menceritakannya terlebih dahulu? Boleh saya dulu? Boleh Ibu, kepada Ibu, boleh silahkan. Terima kasih sebelumnya Ibu Mediator. Di sini seperti yang kita ketahui bersama, klien saya Ibu Suci merupakan seorang pengelola dan sekaligus manajer di restoran Cantika Resto. Di sini resto yang dibangun oleh Ibu Suci dengan total sebesar 400 juta. Dengan rincian Ibu Alia memberikan modal sebesar 200 juta rupiah dan Ibu Darwati memberikan modal 200 juta rupiah. Sesuai perjanjian yang telah dibuat mengenai pengelolaan dan bagi hasil yang tertuang di dalam akta notaris yang ditandatangani langsung oleh klien saya sendiri, Ibu Alia dan Ibu Darwati.
yang mana pada pokoknya itu berisi yang pertama, bahwa Ibu Alia menyumbangkan modal sebesar 200 juta. Ibu Darwati juga menyumbangkan modal sebesar 200 juta. Yang ketiga itu, Ibu Suci tidak ikut menyumbangkan modal, tetapi ia dipercaya sebagai pengelola sekaligus sebagai manajer restoran. Yang keempat, Ibu Alia dan Ibu Darwati tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan restoran. Yang kelima, walau tidak boleh ikut campur, Ibu Alia dan Ibu Darwati berkewajiban mempromosikan restoran tersebut. Yang keenam, semua keuntungan yang dihasilkan dari restoran tersebut dibagi 3, yang mana 50% kepada Ibu Suci, 25% Ibu Alia, dan 25% lagi untuk Ibu Darwati. Yang ketujuh, segala kerugian yang ditimbulkan dari restoran dalam pengelolaan restoran ini nantinya akan ditanggung secara bersama, seperti itu, Bu. Nah, kemudian berdasarkan perjanjian yang telah dibuat, maka mulailah usaha restoran Cantika Resto ini. Nah, pada awalnya restoran ini berjalan baik, berjalan lancar. Namun pada tahun 2020, restoran ini mengalami penurunan pengunjung akibat adanya pandemi. Di sini klien saya sudah berusaha keras, bahkan klien saya sendiri menggunakan dana pribadi untuk biaya operasionalnya. Namun karena kondisi pasar pada saat itu keuntungannya kecil, di sini klien saya ada beberapa masalah dengan manajemen staff yang menyebabkan restoran ini berjalan kurang optimal, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Sela. Sekarang saya akan meminta kepada Bapak Irfan dan selaku kuasa hukum Ibu Alia dan Bapak Faya selaku kuasa hukum Ibu Darwati untuk menceritakan dari versi masing-masing. Kita mulai dari Bapak, boleh? Bapak. Saya dulunya. Boleh, Bapak. Terima kasih mediator. Kalau dari versi klien saya dan Ibu Darwati, mereka menginvestasikan modal mereka sebanyak 200 juta. Sejak awal didirikannya resto, mereka tidak dilibatkan dalam hal manajemen keuangan, dan keuntungan dari resto tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang dimana resto tersebut ramai orang pengunjung, dan klien saya merasa Ibu Suci ini menggunakan keuntungan dari resto tersebut untuk kepentingan pribadinya. Untuk Bapak? Klien saya dari yang dituturkan kepada saya sependapat dengan yang dituturkan oleh Ibu Darwati, karena klien saya ini merasa restorannya itu berjalan ramai, tetapi modal yang dilaporkan keuntungan yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan restorannya ramai tetapi modalnya itu sedikit, kan tidak masuk akal gitu. Oke lah, bisa dimaklumi dengan alasan 2020 COVID, tetapi pada tahun setelahnya 2021 keadaan itu tidak kunjung membaik, sehingga klien saya menjadi ragu bahwa Ibu Suci ini tidak menjalankan restoran dengan baik. Klien saya beranggapan bahwa Ibu Suci ini telah abai dalam mengelola restoran dan melakukan menggunakan modal restoran, menggunakan keuntungan restoran untuk kepentingannya sendiri. Ibu Sela, bagaimana? Apakah yang keterangan yang telah disampaikan cukup jelas? Bapak, apakah cukup jelas keterangan yang disampaikan Ibu Sela tadinya? Cukup jelas. Saya telah mendengar penuturan cerita dari kedua belah pihak, dan sekarang mari kita coba mencari solusi bersama. Saya akan meminta masing-masing pihak untuk memberikan saran mengenai bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Dimulai dari kuasa hukumnya Ibu Alia dan Ibu Darwati, boleh? Silakan. Oke, saya duluan mulai. Boleh, Bapak. Klien saya berkenan modalnya dikembalikan, dan sepenuhnya atau jika tidak dimungkinkan, klien saya menuntut untuk transparan penuh untuk keuangan restoran melalui audit keuangan. Kalau klien saya sependapat dengan klien Bapak Irfan,
klien saya menuntut modalnya dikembalikan secara penuh, tetapi apabila itu tidak memungkinkan, klien saya ingin diadakan audit keuangan secara menyeluruh pada keuangan Cantika Resto agar semuanya menjadi jelas dan transparan gitu, karena klien saya sangat ingin tahu bagaimana modalnya digunakan selama ini. Baik, terima kasih ya Bapak. Baik, sekarang saya meminta kuasa hukum Ibu Suci untuk memberikan pandangannya. Silakan Ibu. Di sini klien saya juga setuju untuk dilakukan audit keuangan, namun klien saya tidak bisa langsung memberikan atau menggantikan modal dari Ibu Alia maupun Ibu Darwati sekaligus. Karena sebagian besar modal yang telah dikeluarkan oleh Ibu Suci, klien saya ini telah digunakan untuk operasional restoran. Jika pun ada nanti penyalahgunaan dana oleh Ibu Suci, di sini klien saya bertanggung jawab, tetapi klien saya juga butuh dukungan dari Ibu Alia dan Ibu Darwati untuk mempromosikan dan manajemen dari ibu-ibu sekalian agar kedepannya restoran ini berjalan dengan lancar. Seperti itu. Baik, Bapak, Ibu, sepertinya kita mulai mendekati ke arah kesepakatan bersama. Mari kita rangkum solusi yang mungkin bisa diterima oleh kedua pihak. Solusi yang pertama, akan dilakukan audit keuangan independen untuk memastikan transparansi penggunaan modal. Kedua, jika ditemukan adanya penyalahgunaan dana, Ibu Suci bersedia bertanggung jawab secara bertahap sesuai kemampuan restoran. Yang ketiga, Ibu Alia dan Ibu Darwati akan terlibat aktif dalam manajemen restoran. Dan yang keempat, Ibu Alia dan Ibu Darwati lebih aktif dalam mempromosikan restoran untuk membantu memulihkan keuangan restoran. Bagaimana Bapak Ibu dengan usulan ini? Kami setuju. Saya rasa klien saya akan setuju. Ibu setuju? Klien saya juga setuju. Baik, karena semua pihak telah sepakat, kita menyiapkan perjanjian tertulis yang mencakup audit keuangan, tanggung jawab, pengelolaan keuangan, serta keterlibatan dalam manajemen restoran. Apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan sebelum kita menutup sesi mediasi ini, Bapak dan Ibu? Tidak ada. Terima kasih atas kerjasama yang baik pada proses mediasi ini. Jadi kita sudah menemukan kesepakatan bersama. Bapak dan Ibu, boleh saya minta untuk bersalaman sekalian tanda damai? Boleh. Semoga restoran Cantika ini makin berkembang dan makin jaya ya Bapak. Amin. Ibu. Terima kasih Bu.